Hai semuanya, terima kasih yang udah ngeklik video ini dan selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku mau membahas tuntas tentang jurusan multimedia di SMK. Mulai dari multimedia itu apa sih sebenarnya, terus juga ada lulusan multimedia, kemudian syarat masuk jurusan ini, suka duka, dan apa aja sih yang dilakuin di jurusan ini. Aku saranin buat kalian nontonnya sampai habis dan jangan di skip karena biar kalian tuh nggak salah masuk jurusan ini. Takutnya kalau misalnya kalian salah masuk jurusan malah bisa jadi stres ataupun beban. Tapi di video kali ini aku cuma mau membahas tentang jurusan multimedia di SMK. Jadi kalau misalnya kalian mau atau penasaran tentang jurusan multimedia di perkuliahan, klik tombol like-nya dulu ya. Aku tunggu sampai 100 like baru aku upload yang jurusan multimedia di perkuliahan. Sebelum aku mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng kalian ya, supaya tahu kalau ada video baru. Di jurusan multimedia itu yang pertama ada desain, kemudian ngedit video, setelah itu membuat media interaktif. Kalau dari pengalaman aku dulu waktu masuk SMK jurusan multimedia itu kelas 10 aku mempelajari nggak cuma tentang multimedia aja, tapi ada dari jurusan RPL sama TKJ. Kalau dari RPL itu aku kayak ngoding gitu, codingan kayak buat web. Lalu kalau dari jurusan TKJ itu masih sederhana aja sih, kayak bikin kabelan, terus merakit motherboard, bikin IP address, kayak gitu. Terus ada juga sistem komputer itu ngitung biner dan sebagainya. Baru di kelas 2 atau kelas 11 sama kelas 12 itu udah mempelajari full tentang jurusan multimedia. Yang dipakai itu softwarenya aku ada Adobe Photoshop, terus Adobe Premiere, terus ada Adobe Flash. Kalau untuk media interaktif itu pakai Flash, kalau misalnya mau desain pakai Photoshop atau CorelDRAW. Kalau untuk video aku pakainya Premiere sama After Effects. Tapi sebenarnya After Effects itu nggak diajarin full gitu, cuman kayak dasar-dasarnya aja. Terus disuruh ngembangin sendiri. Kalau untuk desain itu aku pas kelas 1 masih pakai CorelDRAW. Dan di kelas 2-nya baru udah gak pakai CorelDRAW, tapi udah beralih ke Photoshop. Tapi bisa kalau mau pakai CorelDRAW, cuman lebih diajari tentang Photoshop-nya bukan CorelDRAW. Selanjutnya, apa aja sih syaratnya masuk jurusan multimedia? Ini tuh banyak banget orang yang bilang kalau mau masuk multimedia itu butuh biaya besar banget. Kayak misalnya harus punya laptop atau punya kamera. Sebenarnya sih nggak diwajibkan, bahkan kita itu lebih sering untuk kerja kelompok atau kerja tim gitu.
dan bukan individual. Karena kan misal ya kita mau buat video, itu kan butuh yang namanya praproduksi, produksi, dan pasca produksi, dan kita nggak mungkin kalau ngerjain itu semua sendiri. Pasti ada yang jadi kameramen, ada yang jadi editor, terus talent, lighting, dan sebagainya. Tentunya kita kan butuh orang atau kru yang banyak. Pasti kan dari salah satu kru itu ada yang punya kamera, nah itu bisa pakai kamera salah satu dari situ. Jadi nggak mewajibkan setiap orang punya kamera, itu enggak. Memang kalau punya kamera atau laptop itu lebih membantu. Cuman kalau misalnya nggak bisa atau belum mampu untuk beli kamera, mending pinjem aja ke teman atau nyawa juga bisa, nyawa ke rental gitu. Itu ada, kan bisa urunan, kan nggak sendirian, jadi bisa urunan sama tim yang lain atau anggota yang lain. Cuma memang lebih baik sih punya kamera, kalian bisa belajar lebih dalam tentang ilmu fotografi, videografi, dan sebagainya. Kalau untuk laptop, karena kan ini jurusan multimedia, itu lebih ke media ya, media digital kan, pasti ada yang namanya desain atau ngedit. Nah, emang agak repot kalau misalnya nggak punya laptop. Tapi walaupun kalian nggak punya laptop, itu bisa pinjam ke temen atau ke saudara. Memang agak ribet dibanding kalau punya laptop sendiri gitu. Karena tugasnya itu banyak banget, kalian bakal dikejar sama deadline terus, dan pokoknya butuh memori yang besar. Dan aku saranin kalau misalnya kalian mau beli laptop itu beli yang minimal Core i5 mungkin ya. Itu pun kadang-kadang masih berat gitu kalau dibuat edit video atau Photoshop. Dan kalau misalnya laptop kalian nggak kuat, usahain bukanya satu-satu ya. Misalnya kayak lagi buka Adobe Photoshop, ya udah buka itu aja, jangan ditambah sama buka Premiere apalagi After Effects kayak gitu. Sebenarnya yang menyebutkan kalau multimedia itu harus punya laptop sama kamera itu salah sih. Jurusan ini tuh nggak memaksakan punya kedua barang itu, cuman memang lebih baik kalau punya. Kalau misal nggak punya, ada alternatif lain seperti pinjam atau nyewa kayak gitu. Apalagi kan ini masih SMK ya, kalau kuliah mungkin memang lebih berat lagi, tapi jadi nggak terlalu mendalami. Biasanya tuh kalau SMK tuh kayak masih dasar-dasarnya aja gitu, terus dikembangkan sendiri. Mungkin di kuliah baru kalian mempelajari lebih dalam tentang multimedia. Tapi memang membutuhkan biaya yang banyak untuk kayak nyetak gitu sih, kayak buat kayak beli CD-nya, terus cover CD atau buku. Bukan buku sih sebenarnya, kayak portofolio gitu. Cuman itu kalau ya harganya juga lumayan, tapi nggak mahal-mahal banget gitu loh. Kemudian untuk lulusan multimedia sendiri itu menurut aku banyak banget manfaatnya buat kalian yang masuk multimedia dan jadi lulusan multimedia, karena kita kan udah diajarin selama SMK itu dasar-dasarnya seperti apa, dan tentunya kita lulus tinggal mengembangkan dan mau masuk ke kuliah melanjutkan jurusan multimedia atau masuk kerja pun itu kalian karena sudah punya kemampuan atau sudah tahu dasarnya, tentunya bisa dikembangin dan membuka production house kayak gitu. Nah, lulusannya itu macam-macam sih. Seperti yang aku bilang di awal video itu kan, jurusan multimedia itu bercabang. Jadi lulusannya pun kalian bisa menjadi apa aja. Misal kayak yang suka video, kalian bisa jadi editor video atau videographer atau kerja di wedding organizer. Terus yang suka desain, kalian bisa jadi desainer web, desain grafis, atau animator. Kemudian buat yang suka foto juga bisa jadi fotografer. Oh ya, multimedia itu juga tentunya membahas tentang audio ya, jadi ngedit audio juga bisa. Nah, kalian lulusannya bisa jadi audio visual. Dan kalau misalnya kalian mau yang kerja lebih menantang lagi, kalian bisa masuk ke jurusan pertelevisian, atau radio, atau periklanan. Dan masih banyak lagi. Kalau misal mau yang pengen buka usaha sendiri, buka aja production house atau wedding organizer, atau mau buka desain grafis, karena banyak banget sih sekarang yang desain grafis itu individual gitu, jadi perorangan. Dan tentunya itu sesuai kemampuan kalian ya. Kalau misalnya
kemampuan kalian semakin tinggi, semakin bagus, pasti gajinya yang didapat juga lebih besar. Oke, sekarang aku mau bahas tentang suka duka selama aku ngambil jurusan multimedia di SMK. Kalau untuk suka itu banyak sih, karena aku selama di jurusan multimedia itu enjoy, karena emang passion aku atau keinginan aku dari awal emang pengen di situ. Contohnya itu kayak kita semakin punya banyak teman, punya banyak relasi, karena kan kita lebih banyak teamwork gitu kan, jadi nggak individual. Nah di situ kan kita bisa lebih berbaur dengan teman atau lebih kompak kerjasama dan sebagainya. Dan jurusan multimedia itu kan bisa dibilang nggak mudah, jadi mungkin orang-orang yang kurang bisa tentang jurusan ini sulit mempelajarinya, sedangkan kita udah bisa duluan karena udah diajarin di SMK. Kalaupun kita nggak bisa, ada kesulitan, kita bisa tanya teman-teman, karena kan teman-teman kita sendiri pasti ada yang udah bisa, ya kan. Jadi itu mempermudah kita untuk mempelajari lebih dalam tentang jurusan multimedia. Dan menurut aku itu lebih mudah daripada kalian harus otodidak belajar sendiri di rumah. Dan juga kan tentunya ada yang namanya PKL atau PSG atau magang gitu di SMK. Nah itu bisa jadi sertifikat atau pengalaman kalian dan bisa dimasukin ke portofolio kalau misalnya udah lulus SMK dan mau kerja. Itu tuh menurut aku berguna banget karena bisa membantu menaikkan kualitas diri kita sendiri dibanding yang otodidak. Dan sulit juga sih menurut aku cari PKL atau magang kalau benar-benar nggak punya kenalan atau relasi. Dan dengan adanya SMK itu mempermudah kita untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulusan SMK. Dan juga multimedia ini kan jurusannya bercabang ya, nggak cuman desain aja atau video aja, tapi juga ada desain, video, foto, dan lain-lain. Karena banyak banget, itu bisa kalian kembangin sendiri. Dan apalagi kan ini juga banyak banget cara-cara atau tutorial di YouTube kayak gitu. Nah untuk dukanya itu lumayan banyak sih. Kalau buat kalian yang nggak enjoy sama jurusan ini, kalian bakal merasa tertekan banget. Apalagi kalau kalian itu kurang suka sama yang namanya banyak tugas. Karena jurusan ini tuh tugasnya banyak banget, bakalan dikejar sama yang namanya deadline. Habis itu belum lagi ketambahan kayak kalian bikin media interaktif itu kan ada coding. Nah belum lagi kalau misalnya codingnya itu sulit atau kalian nggak bisa atau error gitu, itu bakal stres banget. Aku ngalamin sendiri, aku pernah kayak gitu, dan aku nggak tahu juga permasalahan di mana. Jadi kayak harus konsultasi ke teman-teman, terus kayak kerja kelompok bareng. Itu aku juga sering pulang malam karena harus ngerjain tugas bareng sama teman-teman, karena kalau ngerjain tugas bareng-bareng itu lebih seru daripada sendiri. Kalau misalnya dia nggak bisa, langsung tanya aja ini gimana caranya, dan kita juga saling membantu, dan tentunya nggak jadi lebih stres gitu loh. Apalagi pas kalian udah PKL atau PSG itu kan langsung ke dunia kerja. Nah kalau misal kalian nggak enjoy sama jurusan ini, takutnya malah bakalan kinerja kalian itu di tempat kerja itu bakal buruk, karena PKL atau PSG itu kan ya benar-benar di dunia kerja itu sendiri. Kalian bakal menghadapi klien atau pegawai lain dan macam-macam sih pengalamannya. Apalagi kan PKL itu nggak cuman beberapa minggu atau sebulan, mungkin bisa 3 bulan. Kalau di SMK aku dulu malah 1 tahun. Dan juga jurusan ini kan jurusan yang seni, jadi hasil kita itu benar-benar diperhatikan dengan baik. Kayak ya seperti halnya kayak kita menggambar atau melukis itu kan seni. Nah jurusan ini juga seni karena kan kita mendesain, ngedit video, itu kan sesuai kemampuan dan dianggap juga sebagai seni, makanya dibayar mahal. Dan juga kita butuh peralatan yang punya spesifikasi mumpuni untuk di jurusan ini. Jadi kalau kita tuh seni, kita tuh benar-benar harus pikirannya itu tenang. Nah kalau misalnya lagi banyak pikiran atau stres, itu bisa-bisa pas lagi desain itu tiba-tiba kayak ngeblank gitu loh. Dan aku juga pernah, itulah alasannya kenapa kok banyak yang kayak ngedit video atau desain
itu di malam hari, karena itu biasanya kalau siang hari kayak diganggu atau malah ada tambahan masalah lain, jadi tambah stres dan hasilnya bisa-bisa menurun, nggak jadi. Itu salah satu dukanya sih menurut aku. Tapi kalau misalnya kalian enjoy selama masuk jurusan ini, seberapapun masalahnya itu bakal kalian anggap enteng aja, ya udah tinggal dikerjakan, diselesaikan masalahnya, lanjut ke pekerjaan yang lain, dan nggak ada istilah numpuk atau gagal. Kalau untuk masalah PKL atau magang itu terserah kalian sih, mau rekomendasi dari sekolah atau mau cari perusahaan sendiri. Terus kalau untuk soal lomba itu juga tergantung kebijakan dari sekolah kalian. Cuman biasanya yang ikut lomba kayak LKS gitu memang yang terpilih aja. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Kalau misal videonya bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian atau saudara kalian yang mau masuk jurusan multimedia di SMK, biar nggak salah masuk jurusan. Dan aku bakal buat yang part 2, yaitu jurusan multimedia di perkuliahan. Kebetulan kalau di aku jurusannya multimedia broadcasting, tapi bakal tetap aku sharing di video aku di channel aku. Tapi aku tunggu sampai di video ini ada 100 like baru aku upload ke YouTube. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng kalian supaya tahu kalau ada video baru dari aku. Dan juga tulis di kolom komentar kalau misalnya ada yang mau kalian tanya seputar multimedia di SMK atau mau request video selanjutnya. Kalian boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar biar aku makin semangat untuk bikin videonya. So, makasih banyak buat yang nonton sampai habis. Semoga konten ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!